Ya, Jang Il-soo adalah pimpinan dari klan 10.000 orang dan juga merupakan ketua dari aliansi Evil Tiran. Nah, kejadian ini sebenarnya masih sangat lama sekali, di mana pada akhirnya Chung Myun melawan Jang Il-soo. Tapi ini masih babak pembukaan ataupun babak awal. Pertarungan tidak berakhir sampai dengan klimaks, akan tetapi ini bisa dibilang menjadi salah satu kekalahan Chung Myun pertama kalinya sejak ia kembali terbangun di tubuh anak kecil pengemis yang bernama Cho Sam. Ya, pertempuran ini terjadi pada chapter 800-an novel. Kala itu Gunung Hua sedang bersih-bersih bajak laut di sungai Yangtze karena mereka mengacau pengiriman cepat yang merupakan salah satu bagaimana Gunung Hua mendapatkan uang mereka bekerja sama dengan klan hantu. Nah, setelah mengalahkan salah satu benteng bajak laut, para klan ataupun sekte besar nampaknya merasa iri dengan pencapaian tersebut. Mereka dibuat malu oleh Gunung Hua karena Gunung Hua berhasil menjatuhkan salah satu benteng di mana itu tidak pernah terjadi sebelumnya, dan itu membuat beberapa sekte besar dan juga keluarga besar turun tangan untuk menyapu benteng bajak laut tersisa. Setidaknya kurang lebih ada 4 sekte ataupun keluarga besar yang andil. Pertama, ada sekte Wudang, lalu ada sekte Shaolin, sekte King Cheng, dan juga keluarga Namgung. Jadi intinya gini, sederhananya Gunung Hua itu nggak sengaja berurusan dengan bajak laut yang mengacau salah satu bisnis Gunung Hua, yaitu pengiriman cepat. Tapi sebenarnya semua itu telah didesain oleh Jang Il-soo. Chung Myun sendiri sudah tahu sebenarnya kemungkinan besar ada orang yang membuat kejadian itu terjadi, dan dugaannya pastilah dari Jang Il-soo, pimpinan dari klan 10.000 orang. Singkat cerita, Gunung Hua yang dipimpin oleh Chung Myun berhasil menjatuhkan salah satu benteng bajak laut, dan itu mendapatkan pujian dari masyarakat. Mereka bertanya-tanya, di manakah 10 sekte besar dan 5 keluarga besar selama ini? Apakah mereka tidak akan pernah bertindak? Padahal Gunung Hua saja yang baru bangkit berhasil menjatuhkan salah satu benteng bajak laut. Nah, itulah yang membuat beberapa sekte besar dan keluarga besar akhirnya turun tangan. Mereka tidak mau dikritik dan lebih baik terlambat daripada tidak bergerak sama sekali. Dan lagi-lagi ternyata itu semua masih dalam rencana Jang Il-soo, yaitu membuat beberapa sekte besar ikut campur, yang mana pada akhirnya mereka semua terjebak. Ya, jika saja tidak ada Gunung Hua, semua sekte yang ikut serta dalam pembersihan bajak laut akan mati. Apalagi ya para pimpinan sekte yang memimpin pasukan langsung, kecuali Shaolin. Nah, itu juga merupakan awal terbentuknya aliansi Evil Tiran yang diprakasai oleh Jang Il-soo. Intinya nih ya, si Jang Il-soo ini ingin menghancurkan kekuatan 10 sekte besar setelah kemunculan aliansi Kawan Surgawi. Tapi untungnya rencana tersebut gagal karena Chung Myun dan juga Gunung Hua muncul di masa-masa krisis. Para pimpinan sekte besar semuanya bertarung melawan para pimpinan dari sekte jahat yang merupakan bagian dari aliansi Evil Tiran. Adapun Chung Myun sendiri bersama dengan 5 pedang ia melawan Jang Il-soo. Awalnya Chung Myun dibantu oleh rekan-rekannya, tapi pada akhirnya ia sendiri yang harus turun tangan. Perlu digarisbawahi, Jang Il-soo adalah lawan terkuat yang pernah Chung Myun lawan. Padahal Chung Myun sebelumnya pernah
pernah melawan salah satu uskup di Istana Laut Timur dan juga kala itu dibantu oleh 5 pedang dan pada akhirnya menang. Tapi kekuatan Jang Il-so berada di atas uskup tersebut. Ya, memang benar jika itu Chung Myun yang dahulu, lebih tepatnya saat ia masih menjadi Plum Blossom Saint, Jang Il-so mungkin bukanlah lawannya. Tapi kali ini Chung Myun masih mengumpulkan kembali kekuatannya. Jadi pertarungan keduanya berlangsung sangat sengit. Semua orang yang menyaksikan pertarungan tersebut bahkan sampai terkejut. Tidak hanya murid-murid dari sekte besar, bahkan pimpinan sekte mereka. Mereka tidak pernah mengira jika Chung Myun bisa bertarung seimbang dengan Jang Il-so. Memang mereka menyadari jika Chung Myun kuat, tapi tidak pernah mengira jika sekuat itu. Walaupun pada akhirnya pertarungan tidak mencapai klimaks kala itu, Chung Myun hampir kehabisan seluruh energi ki-nya. Tubuhnya bahkan dipenuhi dengan luka. Berdiri saja sudah agak sulit. Adapun Jang Il-so, walaupun ia juga terluka, tapi ia memiliki kondisi tubuh yang sedikit lebih prima dibandingkan Chung Myun. Nah, jika pertarungan terus berlanjut, kemungkinan Chung Myun akan kalah. Tapi Ho Do-jin menginginkan gencatan senjata. Ya, mereka yang terlibat dalam kejadian tersebut hampir mengalami kerugian yang sangat besar. Para murid elit yang mereka bawa hampir seluruhnya mati. Dan jika pertempuran terus berlanjut, ada kemungkinan mereka tidak akan bisa bertahan seluruhnya. Dan mungkin nasib mereka akan sama seperti Gunung Gua dahulu kala. Oleh sebab itulah Ho Do-jin meminta ataupun memohon kepada Jang Il-so untuk melakukan gencitan senjata agar mereka bisa bertahan hidup. Ya, walaupun harga diri Ho Do-jin hancur, tapi ia tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan sisa-sisa muridnya. Dan pada akhirnya Jang Il-so pun setuju. Akan tetapi selama 3 tahun sekte benar tidak boleh menginjakan kaki atau lewat di sungai Yangtze. Dan itu menjadi kemenangan aliansi Evil Tiran. Walaupun sebelumnya di pertarungan Chung Myun melawan Jang Il-so, Jang Il-so mengaku kalah. Nah, mengaku kalah di sini adalah karena Chung Myun merupakan sosok yang tidak pernah ia perhitungkan. Akan tetapi keputusan Ho Do-jin ini membuat Chung Myun marah. Bahkan dengan tubuhnya yang terluka, ia menghajar Ho Do-jin. Chung Myun juga berkata, "Kenapa kau melakukan itu?" Maksudnya adalah menyerah atau melakukan gencatan senjata dengan sekte jahat. Chung Myun berkata jika apa yang ia lakukan sama dengan apa yang mereka lakukan 100 tahun yang lalu. Dan itu jugalah yang menjadi akhir dari pertempuran melawan aliansi Evil Tiran. Itu aja dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan informasi bisa dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.